Tahu nih ada temen-temen yang mau ke Jogja juga. Katanya kayak banyak orang yang pengen slow living di Jogja kan ya. Hal-hal yang lebih murah kalau di Jogja tuh satu makanan, kedua transport. Ketika aku udah capek gitu ya, matanya ngeliat layar terus, keluar dulu ngeliat bentar gitu. Ngeliat hijau-hijau Iya, gitu makanya ya. seger sih gitu sih. Quite surprising buat aku kalau ternyata harga properti di sini nggak beda jauh. Kita 2 bedroom di Tangerang itu studio / 1 bedroom di sini. Halo Bebo. Halo yang nonton. Halo yang nonton. Kembali lagi bersama kami podcast. Kita sekarang lagi masih tidak di Jakarta ya. Iya, kita berada di Jogja ya kelihatan ya. Jakarta. Iya, kita belum ngobrolin nih kayak sekarang tuh kita udah hampir 2 bulan ya tinggal di Jogja ya. Iya, besok bayar yang kedua. besok bayar tempat ini yang kedua kalinya. Ya, jadi 2 bulan di Jogja kita pengen sharing kali ya kayak perbedaan ya, kayak gimana rasanya setelah tinggal di Jakarta sekarang tinggal di Jogja gitu. Yeah. Mungkin senangnya apa, nggak senangnya apa gitu. Buat pertimbangan juga, siapa tahu nih ada temen-temen yang mau ke Jogja juga. Katanya kayak banyak orang yang pengen slow living di Jogja kan ya, atau kayak gimana gitu perbandingannya. Mungkin itu ya. Iya, boleh. Jadi dari mana dulu nih kita mulai nih? Dari yang suka dong, happy. Happy dulu ya. Ya. Oke. Kamu apa sayang kalau kamu yang seneng dari kita di Jogja selama 2 bulan ini? Kalau aku yang pertama pasti Jogja itu rumahku kan. Jadi kan aku dari Jogja, jadi kayak pulang ke rumah aja istilahnya. Walaupun kita tinggalnya nggak di rumahku ya. Iya. Kita cari tempat sendiri. Tapi selain itu yang aku suka yang utama banget ya, itu adalah paling jauh 1/2 jam. Betul. Paling jauh 1/2 jam. Iya. Ya nggak sih? Iya, kita tuh gara-gara mungkin habitnya kemarin lama tinggal di Tangerang di Jakarta. Tuh selalu overestimate Kalau ya. mau waktu Sebenarnya ya overestimate, tapi gini, kita tuh tipe orangnya yang telatan kalau dalam acara sebenarnya. Iya. Jadi sering telat. Tapi di Jogja karena di Jogja jadi tepat waktu gitu. Kita udah telat nih. Ngitungnya Terus kecepatan. tapi kok nyampe ya gitu. kayak kita kayak tiap hari Minggu kita mau ke gereja nih. Iya. Waduh, 20 menit nih. Telat 20 menit gitu. 20 menit sampai. Iya. Kalau di Tangerang nggak dapat 20 menit ya. Belum kita kan sama-sama di mall ya. Cuma mallnya kalau di sana kan parkir dulu, susah, naik dulu segala macam gitu. Jadi secara waktu di sini kayaknya lebih hemat. Aku ngerasa iya. waktu lebih hemat kayak dalam sehari kita bisa ngelakuin banyak hal gitu, kayak nggak habis aja gitu waktunya. Yang aku suka juga sama kita kesini tuh kita sering ketemu banyak orang. Nah, itu betul. Iya, kayak karena ada waktunya. Betul gitu. Kebetulan misalnya kayak kalau waktu di Tangerang kayak mungkin karena kita nggak di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya kayak karena kita kerja WFA terus mau ketemu sama temen tuh janjian dulu, temennya datang dari Bekasi, dari Bogor, ketemu di Tangerang gitu, kayak susah gitu mau ketemu tuh mesti di planning bener gitu loh, karena semua orang tuh effort buat ke sebuah tempat gitu untuk kita ketemu di sebuah tempat gitu. Atau misalkan juga kalau pas di Tangerang kayak teman-temanku yang dari zaman-zaman sekolah kalau Senin sampai Jumat tuh udah nggak bisa disentuh. Mereka sibuk bolak-balik kerja Jakarta, Tangerang gitu kan, jadi tuh udah nggak bisa lah ketemu di weekdays gitu pokoknya. Nah cuman kalau di Jogja nih kayak 2 hari yang lalu ya kita baru kayak makan di tempat teman kita yuk, ketemuan sama teman kuliah yang lagi lagi main di Jogja gitu. Atau kayak misalkan ada temenku lagi jalan-jalan gitu, bukan orang sini terus lagi liburan ke sini meet up yuk gitu. Jadi kayak ketemu orang terus di weekdays tuh bisa. Kayak waktunya tuh cukup dengan kita tetap bekerja juga gitu. Jadi kayak banyak gitu, banyak yang bisa dikerjain. Betul. Gitu. Jadi kayak tadi kalau misalkan mau ketemu pulang jam kerja pun energi juga masih ada. Iya, gitu kan. nggak capek. Kayak gitu. ya itu karena waktunya deket juga, karena kemana-mana deket, jadi kayak ya udahlah tambah 15 menit doang kesini gitu loh. Iya benar. Sedangkan kalau di Jakarta kan kita kayak dari rumah ke ini berapa ke jam lagi ini, ya? Berapa? Ini kesini kemana lagi ya gitu. Terus harus cari yang tengah-tengah ketemu semuanya di mana ya gitu. Yang nggak susah gitu. Jadi kayak lebih enak aja gitu karena jaraknya lebih dekat ya. Betul. Terus bisa ngelakuin hal lain kayak kemarin sebelum kerja bisa kayak ke toko emas dulu. Kalau nggak dapet sih. Iya, nggak dapet habis guys. Harus standby online kalau emas ternyata ya gitu. Jadi bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu. Jadi pokoknya hidupnya nggak habis deh di waktunya di jalan gitu. Itu yang asik dari Jogja ya. Betul. Kalau buat kamu ada nggak? Aku tadi itu sih harga sih. Aku kalau harga murah kayak yang aku suka adalah kayak aku
udah lama banget pingin nyoba pilates. Cuman jujur kalau harga Jakarta aku tuh kayak hatiku tuh belum ini ya, belum tega. Gak kuat hati gitu loh untuk ngeluarin kayak gitu buat ya. satu kelas gitu. Kayak satu harga pilates tuh bisa satu bulan nge-gym gitu loh masalahnya harganya kalau di Jakarta. Jadi aku belum kayak rela hati buat ngeluarin uang sebegitunya. Begitu di sini, kita pilates, kita yoga tiap minggu di sini karena harganya oke gitu dan kualitasnya tuh nggak kalah gitu loh menurut aku. Kayak aku lagi sering banget kayak ikut kelas yoga di sini, satu bagus banget, kayak aku cuma beberapa kali pertemuan aja udah progres gitu istilahnya. Jadi harga sama dengan kualitas di sini, harga murah kualitas juga bagus sih gitu. Lama lagi ya? Lama 2 jam, kadang-kadang 3 jam. Iya, kalau lagi kosong ya. Cuma 60.000 guys. Yoga sumpah bagus banget, tempatnya depannya tuh kayak ijo-ijo, ada suara kicauan bukan yoga burung. gym ya? Iya, bukan yoga gym, kayak kicauan burung. Terus diajarin satu-satu dibenerin sampai 3 jam, 60.000 satu kali kelas. Gila, aku bener-bener yang kayak terima kasih Bu. Aku seneng tuh harga kayak gitu-gitu lebih murah ya. Iya benar sih, benar kayak beberapa kayak makanan juga pasti lebih murah ya. Iya nih hal-hal yang lebih murah kalau di Jogja tuh, satu makanan, kedua transportasi yang kita berkurang banget. Karena bensin jadi nggak banyak. Bensinnya nggak banyak karena tempat tuh nggak jauh-jauh banget. Betul. Dan nggak bayar tol sama parkir murah banget. Betul. Kalau di Jakarta kan bisa kayak misalnya kita kerja tap terus kayak sekali tap tuh bisa kayak kadang-kadang 30.000 40.000 kalau kerja 8 jam kan, kayak mahal banget. Di sini ya udah 5.000 aja ke bapaknya kasih, atau 10.000 lah, nggak enak kalau manis. Itu kebanyakan sebenarnya. Iya kebanyakan, harusnya 3.000 doang. Soalnya kalau di Jakarta, Tangerang sana rata-rata tuh pada pakai ini tap kan kalau mau parkir, jadi per jam. Kalau kita ada tukang parkir aja. Benar iya benar. Enak kitanya. Kadang-kadang banyak yang nggak ada tukang parkir lagi. Iya juga bisa pilih-pilih kafe, jadi hemat banget. Setuju. Soalnya sayang tau 30.000 tuh udah bisa dapat satu maca lagi. Satu maca. Di sana buat parkir doang mana kan. 30.000 bisa makan di sini. Iya, terus tol juga nggak ada tol banget kan. Kalau di sana tuh kita mau ke Jakarta sekali ya PP udah 50.000 pasti tolnya kan. Di sini tol cuma kalau mau keluar kota aja. Iya, kalau mau keluar kota jarang banget. Tapi kalau dalam kota nggak ada, jadi nggak ada kebutuhan itu loh. Dan nggak harus juga sih, kayak kemarin kita ke Semarang. Iya sih, bisa lewat jalur lain. Lewat jalur biasa, kalau sama-sama macet ya, lewat jalur biasa 3 jam. Lewat jalur kalau tol 2,5 jam tapi nambah 100.000. Ya yang biasa juga nggak apa-apa, nggak beda jauh. Bener sih. Nggak habis sih kayak gituan duitnya, nggak habis jalan. Waktu nggak habis jalan, uang nggak habis jalan. Betul. Yang beda banget di Jogja gitu. Kamu apalagi ya? Langitnya sih. Udaranya sih. Sama satu hal yang mungkin aku took for granted ketika aku dulu tinggal di Jogja adalah ngeliat Merapi. Itu betul. Ngeliat Merapi. Jadi kayak di Jakarta itu megah gedung-gedungnya. Tapi di sini tuh ada gunung megah dari alam gitu. Kalau misalkan langitnya pas lagi cerah, Merapi tuh gagah banget. Besar bagus banget. Kemana sangat bagus. Itu membuat kamu kayak we are so small. Kita tuh kecil banget, ya nggak sih? Iya, itu kayak apa ya? It humbles you in a way. Makanya. Ngelihat Merapi yang kayak ini udah kayak nggak tahu berapa ratus ribu tahun di sini, berapa ribu tahun di sini. Kita kayak baru berapa tahun, 30, 20. Sama kayak karena itu juga jadi kita tuh banyak kalau mau WFC itu banyak outdoor yang sawah-sawah, ngeliat Merapi gitu tuh aku tuh seneng. Jadi kayak ketika aku udah capek gitu ya, matanya ngeliat layar terus, keluar dulu ngeliat bentar gitu. Ngeliat hijau-hijau gitu, makanya seger sih kayak gitu sih. Jadi otaknya tuh nggak stuck di kerjaan terus gitu loh. Iya bener-bener. Kalau dulu misalnya aku ya, kalau misalnya dulu kerja di laptop capek, terus bosan mau istirahat, tuh main HP. Tapi layar lagi gitu. Nah kalau misalnya misalnya habis kerja ngeliat laptop capek, istirahat bentar gitu. Terus itu di kafenya ada sawahnya, keluar aja gitu ngirup udara, ngeliatin sawah. Kadang-kadang tuh suka ada burung-burung, suka ada ayam, suka ada ngapain gitu, kayak lucu aja ngeliatin mereka gitu loh. Betul. Kadang-kadang ada pak taninya juga gitu, ngeliat dia kayak beraktivitas. Karena gitu, ada kucing minum dari air sawah. Iya, kucing minum dari air sawah gitu. Jadi kayak apa ya? Apalagi buat kita yang kerjanya banyak di depan laptop tuh kayak it grounds you. Apa sih bahasanya ya, jadi napak gitu istilahnya. Kayak jangan terlalu pusing sama apa yang di layar, tapi kayak be present aja sama apa yang ada di sekitarmu gitu. Kayak simplicity-nya gitu. Benar. Ya, that has me, like untuk jiwa lebih baik. Ya, betul. Jadi tenang, istirahatnya tuh istirahat, kalemnya tuh kalem. Aku ngerasa gitu sih. Yes. Iya. Sama kalau aku ada satu lagi. Apa? Kamu ada lagi nggak?
Sama dulu lagi nggak apa. Kayak aku lagi satu yang aku ngerasa banget di Jogja dan beda banget sama Jakarta, itu keramah tamahan sih. Itu benar ya. Jadi kayak gimana ya? I'm not saying orang Jakarta galak-galak ya, cuma orang Jakarta itu ramah for the sake of professionalism. Jadi kayak itu karena betul. bekerja profesional, SOP-nya harus ramah, jadi ramah gitu. Tapi kalau di Jogja tuh kadang sesimpel mbak-mbak laundry, tukang parkir tuh ngajak ngobrol gitu loh. Iya, kayak kamu salah masuk mobil kemarin kan kayak keliru mbak mobilnya. Terus iya ya pak, terus lalu iya, terus sama kayak mbak laundry bilang kayak ini masih nggak mau di WA. Jadi kayak kita tuh sama satu sama lain tuh hubungannya bisa kayak nggak sekedar customer dan penjual ya sih. Bener. Kayak aku ngerasa wah ini connect nih sama pak apa namanya pak parkir yang ini sama yang ini kayak bisa ngobrol gitu loh. When it comes to keramah tamahan mereka tuh lebih natural lah istilahnya. Itu kayak ya memang dari sananya kayak apa ya? Aku ngerasa Jogja tuh it kind of feels like a community gitu loh sayang. Mungkin karena kota kecil juga ya. Jadi kayak apa namanya? Itu tadi kamu bilang kayak ya udah bukan kalau misalnya di Jakarta kan kayak ya udah kayak masing-masing aja profesional gitu. Ini ya kayak oh ya udah ini temennya yang punya usaha laundry. Ini temennya yang punya usaha makanan gitu. Jadi kayak santai banget gitu istilahnya kayak enak aja gitu dan itu kontras banget at least buat aku yang gede di kota besar ya gitu. Kayak menurut aku kontras dan ya aku menikmati itu sih lucu. Meskipun aku masih kesulitan ya karena aksen aku Jakarta banget. Udah mulai bedok loh ini, udah mulai sekarang. Aku tuh nggak bisa bahasa Jawa. Udah ada kayak de ya. Ya bis kalau enggak dilihatnya aneh gitu loh, Beb. Aku nggak suka kayak gimana ya kayak ini adaptasi buat sekarang yang udah mulai apa? Nggih. Iya. Kan kamu asli sini kan. Ya aku kan bukan asli sini. Ya, for konteks gini deh kayak oke, aku pernah kuliah di sini 4-5 tahun. Cuman teman-teman kita tuh mayoritas tetap dari Jakarta atau bukan orang Jogja lah gitu, dari Sumatera dari mana. Jadi aku nggak kebiasa nggak dengar bahasa Jawa gitu istilahnya. Dan sekalinya aku pengen nyoba ngomong bahasa Jawa diajakin karena katanya jelek. Pakai lo ke Jakarta ngomongnya. Ya agak menurut aku sih udah bagus ya. Dulu waktu kuliah dibilang alun-alun kidul tuh ini. Alun-alun kidul. Ya gimana menurut aku itu normal. Sampai sekarang juga aku nggak bisa bedain kayak loro, lara, salah ya? Loro sama loro. Loro, lara. Loro. Coba. Dua. Loro. Lumayan. Ya pokoknya tuh aku susah gitu. Jadi kayak bukan yang nggak mau, kayak ya mau belajar cuman belum apa-apa udah diajakin sih. Kalau nggak diajakin mungkin aku mau gitu belajar bahasa Jawa gitu. Toh mamaku juga orang Jawa, mamaku sering ngomong bahasa Jawa juga kan. Sih. Tapi ya udah the least that I can do adalah jangan ngomong bahasa Inggris kayak gini kebanyakan. Lagi ngobrol sama orang Jogja. Beda dan soalnya. seenggaknya tuh agak dimedok-medokin dikit gitu. Kalau ngomong kayak ya bu gitu kayak matur suwun gitu. Soalnya kalau misalnya ya sayang aku ngomong matur suwun sama ngomong terima kasih tuh reaksi orang beda. Oke. Makanya aku suka kayak matur suwun ya sayangnya. Tapi aku juga pernah inget gak sih yang aku beli cendol. Berapa tuh pripun nih? Pinten Pinten gitu. Aku sok-sok aja kan, muka gue Jawa kan. Terus aku beli cendol di kayak di ibu-ibu di Malioboro gitu, lagi jalan-jalan. Terus aku gaya aja, pinten bu gitu. Terus dia jawab, aku gak tahu artinya. Jawab Kang Saleh bu. Kalau 10.000 tak kasih aja. Kembali bodoh amat. Asumsinya betul aja ya. Iya, asumsinya kayak udah percaya lah gue sama ibu ini. Ibunya ngomong apa aku nggak tahu tuh angkanya berapa Beb. Jadi agak-agak PR nih emang soal bahasa, tapi ya gitulah pokoknya ada perlu apa ya berusaha. At least aku dari pendatang berusaha untuk kayak fit in sedikit gitu, kayak menyesuaikan. Mungkin nggak bisa bahasanya tapi cara-cara ngomongnya, aksen ngomongnya jadi lebih. Karena menurut aku beda, reaksinya orang aku tuh beda. Jadi kalau ngomong misalnya juga kita platnya B kan mobilnya gitu. Betul sih. Ya kan? Kalau misalnya orang tuh kadang-kadang kayak gimana tapi begitu kamu jawabnya pakai bahasa Jawa gitu langsung berubah kayak langsung ada kayak guard yang down gitu loh sayang. Benar gitu. Iya makanya ya gitulah tips tuh mungkin kalau misalnya dari orang yang mau ke Jogja gitu. Ya dan itu kayak unggah-ungguh sih. Aku trying to respect aja gitu untuk kayak memiripkan diri gitu. Di mana tanah dipijak di situ bumi berdiri. Aku nggak tahu saya anak bahasa kamu. Pokoknya intinya kalau salah bilang di komen ya. Pokoknya intinya kalau kamu lagi ada di satu tempat
ikutilah budaya di tempat itu. Iya, gitu istilahnya. betul, Kalau aku betul. lagi di Jakarta, yang ngikutin Jakarta aja kayak gimana? Gue lu. Ya. Terus gimana ini juga? Enggak, gue. Nggak jadi itu. Bukan gimana, tapi itu lebih enak sih jadinya sih kalau bisa ya. Benar. Aku setuju kalau soal itu dan di kita juga jadi lebih enak gitu. Aku juga lebih jadi bisa blend in gitu lah istilahnya. Nah, blend in lagi bahasa Inggris. Kayak gitu lah. Nah, sekarang sayang kalau yang kurang yang ternyata ada konsnya juga ya, tadi kan happy-happynya gitu. Kons yang utama kalau dari aku yang utama beli paket lama. Oke. Kalau di Jakarta itu same day 9.000, 10.000. Ya udahlah gitu kan, reguler juga 8.000 kadang-kadang. Bedanya cuma dikit, udahlah same day instan sekalian. Di sini udah reguler aja kadang-kadang 12.000, 16.000. Iya sih, 3 hari, 4 hari lagi kayak kalau mau cari yang instan tuh barangnya lebih mahal. Karena udah sampai Jogja dulu. Iya, barang-barang kan karena di Jakarta sana ya. Jadi ketika udah sampai Jogja lebih mahal, instannya lebih mahal. Nggak jadi belilah, udah nggak usah gitu. Bapak ini suka banget belanja online soalnya. Iya, tapi jadi mengurangi belanja sebenarnya. Aku yang happy. Aku kalau belanja langsung sekali sehari. Jadi biar sampainya semua barengan gitu kan, kayak semuanya barengan udah habis itu nggak ada lagi. Iya, aku juga tapi gara-gara kamu ngomong tuh aku jadi sadar lagi kemarin aku beli yoga mat juga kan. Dari Bandung, yoga mat tuh kan berat kan, kayak 2 kiloan. Iya berat kan? Iya, terus terasa. aku kalau pertama tuh otomatis aku belum ganti alamat di marketplace-nya, jadi masih ke apartemen kita kan. 0 gratis ongkir. Sekarang bayar kayak 20.000. Lumayan. Bahkan aku udah naruh budgetnya berapa ya, kayak jadi lebih deh dari budgetnya, ya udah. Ya udahlah. Itu salah satu tapi minor sih sebenarnya soalnya kan. Enggak mayor. Lumayan ya. Ya sih lumayan mayor sih. Enggak apa-apa. Yang penting ya tapi kok pro-nya juga saya di sini tuh nggak beda jauh kalau kita belanja. Itu aku tadi mau bilang makanya. Jadi kayak kita nggak belanja online, tapi kita ke toko-toko tuh dapat barangnya juga kadang-kadang masih murah juga. Harganya sih. sama. Kayak kemarin aku beli earphone di online tuh 290, 300. Kalau aku beli di toko 280. Jadi kayak parkirnya 1.000. Iya, parkirnya 1.000 doang. Ya. Jadi kayak masih murah-murah. Terus kita kalau mau cari yang ini bukan pro ya, tapi lebih ke arah kayak kemarin kita mau beli selang waktu di Tangerang. Oh iya benar. Di BSD mau cari selangnya tuh susah sampai Cisauk juga nggak dapat kita. Ujung-ujungnya ke mitra apa itu namanya lupa aku. Belinya agak mahal kan. Ini kalau kita mau beli selang tinggal ke seberang juga ada toko. Iya benar, kayak gampang banget ya nyari barang ya. Nggak perlu kayak ke mall apa-apa gitu. Jadi kalau dulu alasannya belanja online kan karena nyarinya susah, ribet, terus harganya online pasti lebih murah kan. Nah di sini ternyata beli offline pun udah deket, kadang-kadang harganya sama kayak online gitu kan. Lebih asik kan beli offline juga kan, kita bisa pegang, bisa milih gitu. Jadi ya itu, tapi buat beberapa barang yang khusus gitu kayak yoga mat aku nggak ada di Jogja gitu, itu merek khusus ya, jadinya lebih lama nyampenya gitu karena memang lebih jauh gitu, lebih remote. Oke, itu malah kita kembali ke pro lagi jadinya. Nggak apa-apa kan, perbandingannya beberapa kan agak rugi saya yang susah gitu. Apalagi kalau tadi aku satu tuh. Kalau aku tuh kemarin yang aku berasa, tapi kita pernah ngomongin juga, jadi kelewat banyak acara di Jakarta. Oh itu benar sih. Iya. Misalnya kayak apalagi kita tuh tinggal di ini ya, di BSD waktu itu kita kayak dekat banget sama ICE juga bisa. Iya gitu, kayak di BSD tuh terutama BSD ya, kayak mau ke acara apa tuh deket gitu. Kalau misalnya ada keperluan apa tuh di mana juga tetap di Jaya Expo, di mana tetap bisa gitu loh disamperin gitu. Nah ini dari kemarin tuh udah banyak banget acara di Jakarta, event-event yang aku pingin banget datang tapi nggak bisa. Dan dia nggak buat acara di sini, dia pengen tetap di Jakarta gitu, kayak berhubungan sama karir atau berhubungan sama konser lah atau apa acara gitu tuh dari kemarin tuh. Kalau dulu tuh gampang aja gitu loh, jadi ternyata agak took it for granted. Aku baru sadar gitu. Kemarin aku kayak pengen nonton Yosobi kan. Nonton Yosobi tiketnya kan nggak murah tuh. Kalau masih di Jakarta itu mungkin masih kebeli lah. Hitungannya kayak ya udah berangkat aja, tinggal ke Istora Senayan ini. Di Jogja kemarin harus mikir lagi. Yosobi 2 juta. Tiket ke Jakarta naik kereta at least 200. Cari hotel kapsul 200 lagi. Pulang 200 lagi. Belum makan di sana, namanya udah nambah 1 juta lagi cuma buat nonton sehari. Makanya jadi ada hal kayak gitu yang kayak nggak ini ya, kita nggak kesampaian jadinya gara-gara itu. Itu sih yang aku missing outnya ya, kayak ya itu took for granted aja gitu ke aksesibilitas ya, berarti intinya ya, kayak aksesibilitas ke acara-acara, aksesibilitas kayak belanja-belanja online gitu tuh yang ya agak kehilangan gitu kalau kita di sini. Di sini juga ada acara sih, tapi
mungkin target marketnya bukan kita ya. Beda. Yang berhubungan sama kayak yang kita suka atau yang kita butuh letaknya di sana. Apalagi sayang kalau kamu? Cons ya. Aku deh, Oke. satu lagi. Sebenarnya bukan cons sih, tapi quite surprising buat aku kalau ternyata harga properti di sini nggak beda jauh Oh. sama ya. di sana gitu. Karena orang kan berpikir kalau pindah ke Jogja itu langsung bisa hemat semua aspek dalam kehidupan kali ya. Iya. Tapi ternyata kalau menurut aku pribadi, at least yang hemat banget itu adalah makan sama Makan. transport. Ya. Dua hal itu sih. Tapi sisanya sebenarnya kurang lebih Sama. iya mirip-mirip Listrik gitu. juga bayarnya sama. Listrik bayar bensin sama, juga bayar iya sama. spendingnya kurang lebih sama, tapi biasanya lebih hemat ya. Tapi Biasanya lebih hemat, yang ya. ternyata ini adalah properti ini kita dapat tempat ini beruntung banget. Harganya cocok gitu ya. Iya. Tapi waktu ngeliat kayak misalnya nih contoh nih kayak kita kemarin sempat kepikiran kan apa di juga di apartemen lagi ya. Iya, Gitu iya, kan iya. ya. Jadi kita sempat nyari-nyari apartemen. Ada kok di Jogja apartemen buat yang nggak tahu ya. Ada beberapa. Nggak semua ini ada Bagus-bagus beberapa. juga kok. Bagus-bagus gitu, tapi pas ngeliat harganya, harga ini gambaran aja ya. Harga kita ini bersih, nggak pakai IPL, nggak pakai parkir dan lain sebagainya. Harga kita 2 bedroom di Tangerang itu Sama studio dengan- / 1 bedroom di sini. Iya, sama bener-bener angkanya paling cuma beda 100.000 200.000. Iya, Jadi pokoknya kayak beda tipis. Padahal maksudnya bukan gimana ya, apartemen kita yang lama tuh lumayan itu mahal bagus. juga Bagus dan kita tuh strategis di sebelah Ion Persis, Iya. sebelah The Breeze. Jadi pokoknya Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak nggak harus dari sebelah. Pokoknya daerahnya tuh di CBD, kemana-mana deket. Di depan ada halte bus segala macam itu dan cukup mahal ya untuk di sana Iya, ya. jadi kita kan udah compare beberapa apartemen sebelum kita pilih yang pertama. Itu memang dari opsi, at least dari opsi kita itu Iya, paling iya. mahal. Tapi Iya, kita pengen iya. banget waktu itu, makanya kita di situ. Sementara. Moga-moga selamanya. Nggak selama sih, moga-moga punya aset Iya, itu pengen amin. suatu hari. But anyways, jadi itu udah terhitungnya harga yang cukup lumayan juga gitu Iya. buat di BSD ya, bukan yang apartemen murah banget. Tapi compare ke sini 2 bedroom sama studio, Bo. Maksudnya Iya, tuh space-nya iya. jauh banget, atau studio / 1 bedroom. Iya, iya. Itu dari space aja nggak terlalu besar gitu loh. Jadi aku yang kayak waduh, mahal juga Mahal harga banget properti di sini untuk, ya. Untuk tadinya expect pengen dari apartemen ke apartemen lagi kali ya. Sempat kepikiran gitu. Nggak harga buat apartemen. simple. Ini harga segini cuma dapat studio. Iya, Mahal makanya kayak banget. enggak deh. Dan Ya, enggak sih. dan gara-gara kita nyari tempat tinggal kan ya gitu, kayak ini kan waktu nyari tempat tinggal juga aku tuh Ya. jadi kena tembakan ads properti. Jadi properti Jogja kan banyak juga Ya, kayak ya, di ya. Jakarta juga sih, kayak tau nggak, setiap kali kita lewat jalan isinya banner-banner kayak properti gede-gede Iya sih. gitu loh, apa baliho-baliho gitu kan. Terus ngeliat, terus kena juga ads di Instagram gitu ya, kayak orang jualan properti. Harganya nggak beda jauh ternyata, kayak ya murahan sedikit banget, tapi sama BSC nggak beda jauh menurut aku. Iya Kayak sih. kalau ngeliat aku nggak tahu ya dengan KPR dan lain sebagainya, tapi at least harga dasarnya tuh nggak sejauh itu. Aku yang kayak mahal ya tetap ya Mahal. properti di Kalau Jogja. mau yang murah ya kayak di Jauh, sawah atau di Gunung Kidul sana itu masih murah-murah. Iya, iya. Cuma kalau kita mau cari di Jogja kota, Sleman itu udah lumayan ya, harganya udah wah oke ya. Cuma, Ini sih ya, itu sih berat sih. Makanya kadang-kadang yang punya properti sini orang luar kan. unfortunately Orang- ya. unfortunately. Susah lah. Iya. Itulah. Terus kalau aku cons lagi kali ya, satu Boleh, yang terakhir dari aku sih. Aku tapi ini spesifik sih, spesifik untuk orang yang pakai mobil. Ya. Parkir kemana-mana susah, jalan kemana-mana lebih susah. Makanya kita sampai harus beli motor. Karena kalau Iya. kita nggak pakai motor, nggak bisa Nggak bisa kemana-mana, kemana-mana. nggak bisa parkir. Kita beberapa kali nggak jadi kerja di kafe atau nggak jadi makan gara-gara nggak bisa parkir kan. Iya, bener sih, Kita sempat waktu itu ngeliat rumah makan rame banget di daerah dekat rumahku itu kan. Jalannya kecil banget, parkirannya di pinggir jalan. Iya. Pakai mobil rebutan sama orang Iya, gitu. susah banget. Padahal kalau pakai motor enak banget gitu. Jadi itu menurutku salah satu. Padahal kita kalau di Jakarta kan sebisa mungkin pakai mobil karena harus lewat tol segala macam gitu ya. Di sini mobil itu malah jadi banyak nggak kepakainya. Iya, Jadi, itu realisasi aku sih. Iya. Kayak tapi semenjak keliling-keliling, maksudnya kayak kita di sini, kapan juga ke Bandung, ke Malang ini itu kayaknya emang kayak kota-kota di Jakarta kayak Surabaya deh yang enak pakai mobil. Sisanya enak naik motor tau. Iya, sebenarnya iya benar-benar. Iya, soalnya kayak ya itu kayak nyari mobil di jalannya kecil. Kalau itu kontras bisa jauh banget. Misalnya kita mau ke suatu tempat nih. Kalau naik mobil lagi macet banget, lagi jam-jam macet. Naik mobil tuh 40 menit, naik motor tuh bisa 25 menit loh. Iya, kan Maksudnya sini jauh mobil. banget bedanya kalau di Jakarta tuh naik mobil kalau macet nggak beda jauh. Iya, benar. Tapi di sini tuh parah banget, bisa bener-bener kayak nge-save waktu banget kalau naik motor gitu ya. Itu yang aku sadarin. Iya. Di sini enak banget pakai mobil kalau hujan sih.
hujannya di sini berapa hari nggak ngotak. Iya. Hujannya gede-gede tuh bulir-bulirnya, jadi sakit kalau kena badan. Kalau kena muka lagi naik motor tuh kepuk muka tuh sakit. Kan kita kalau pakai jas hujan muka tetap nggak tutup. Iya, Aduh, ya kalau lagi pakai hujan naik mobil lah lama dikit nggak apa-apa. Tapi kalau lagi cerah-cerah gitu, udah motoran aja gosong dikit. Iya gosong, oh itu konsep. Aku gosong banget, kalian mungkin ngeliat ya. Ini di tanganku belang nih kalau ngeliatnya. Iya, belang Ini jam ada jam tangan. Aku juga kayak waktu di BSC tuh jarang kayak pakai sunscreen banget karena kayaknya protek ya. Kadang cuma ke parkiran doang kalau panas. Iya. Kalau di sini kayak wah nggak bisa sih. Aku beli kayak botol sunscreen segalon gitu kayak saking kayak udah pasti gosongnya gitu. Ya itu sih gitu. Kalau aku apa lagi ya? Kalau aku sih ternyata hal yang missing out sih mungkin ya. Ini agak fundamental dikit. Aku kebalik dari kamu karena a lot of my friends and my family itu di Jakarta. Jadi di sini aku tuh masih belum beberapa hal, tapi ya kita juga di sini sementara sih. Ternyata aku sekarang baru paham istilah orang yang kayak home itu is where the people is. Ngerti nggak? Kayak satu hal yang kalau kalian yang pengen pindah tempat gitu atau kita juga lagi jalan-jalan adalah establish kayak nyari teman-teman gitu loh, kayak ngerti nggak sih, kayak supaya itu kerasa kayak rumah, nggak kita sendirian doang di situ gitu. Jadi di sini aku belum terlalu ngerasa ketemu yang kayak wah nggak sabar nih kayak tiap minggu main sama dia atau apa segala macam gitu. Kalau aku gitu, kalau dulu kan kita kayak ada di gereja lah atau kayak sama keluarga aku suka ngumpul, aku juga punya teman-teman yang kayak sebulan sekali ketemu gitu. Nah aku tuh belum terlalu nemu itu di sini. Jadi it's not Jogja in particular, tapi memang ini resiko ketika pindah kota atau resiko ketika pindah-pindah gitu ya, digital nomad gitu ya, memang harus extra effort menurut aku, harus extra effort untuk kenalan sama orang, karena kan ini wilayah at least buat aku baru ya. Jadi aku harus kayak extra effort to make new friends sih gitu. Kalau orang kayak aku gitu, it's not a cons, tapi it's just like something that's kind of missing lah. Pelancong. Something yang aku agak kind of missing, dan I miss my pets. That's the cons tidak di Jogja adalah aku kangen banget sama anjing-anjing aku. Di Jakarta. Oh ya, sorry, tadi di Jakarta aku kangen sama anjing-anjing aku. Tapi kita menemukan beberapa kucing di sini. Itu dia, itu hal lucu ya tentang tinggal melantai kan. Selama ini tinggal di lantai 19 kan. Ini kita tinggal di melantai, dapurnya aja outdoor gitu. Kita udah punya kayak kedatangan 4 kucing ya. Iya, 4 kucing. Iya, 4 kucing. Kita sekarang secara unofficial bukan peliharaan kita, tapi kita kayak hampir tiap hari kasih makan 2 sampai 3 kucing. Tiap hari kalau di rumah sehari 2 kali. Ini tumbennya dia lagi nggak di sini. Biasanya dia lagi di sini. Kan? Iya, tadi pagi di sini. Makan terus kalau udah makan pergi. Gitu. Malam balik lagi nih. Tapi tiap malam kalau kita pulang tuh pasti lari. Aku juga mau masuk. Dulu dia sampai bawa anak, sekarang bawa abang sama suaminya. Iya. Sekeluarga lah makan itu. Tapi itu sesuatu yang pro. Gak tinggal di apartemen ya. Kita seru juga punya kayak begitu. Kita terlalu lama ansos di lantai 19 soalnya. Iya, benar. Kalau di sini jadi yang kayak ada kucing kayak gitu, karena kita pengen punya peliharaan, tapi karena lagi jalan-jalan kayak gini kan nggak bijak komitmen kan, nggak bisa kita bawa pindah-pindah. Benar. Terus kita yang kayak wah lumayan lah ini hiburan lah nggak peliharaan banget, tapi ya kasih makan, kasih sayang ya, semi peliharaan lah, tapi bisa ngurus diri sendiri ini. Iya, kalau kucing enaknya itu ya. Ini besok kita tinggal juga nggak khawatir kan. Tinggal juga biar naik, ntar dia paling nggak angkringan depannya makannya. Iya, betul. Nah gitu sih mungkin yang bisa kita share. Yes. Tentang itu refleksi kita dari Jakarta Jogja beberapa bulan ini. Kalau ada nanti yang baru-baru kita mungkin akan share lagi, update lagi. Maybe kalau kalian ada yang punya pertanyaan, mungkin kalian kepikiran juga, karena aku ngebaca beberapa orang tuh kayak asik ya slow living di Jogja gitu, kayak pengen gitu. Kalau kalian ada punya pertanyaan tentang living in Jogja, I don't know, cost uang atau kayak apa yang mesti dipersiapkan lain sebagainya, feel free buat drop di komen. Kita open banget, kita akan bales kalau kita punya jawabannya. Dan pasti. Kalau kalian suka, jangan lupa like sama subscribe YouTube channel ini. Komen lah kalau mau ada topik yang dibahas. Oh ya boleh. Siapa tahu menarik gitu kan. Thank you for listening.